Halo semuanya, saya kali ini akan menjelaskan mengenai analisa integral volume atur. Yang mana ini adalah bab terakhir ya di Mekanika Fluida 1. Oke, baiklah. Sebelum kita lanjut ya mengenai apa itu analisa volume integral atur, maka kita harus mengerti dasar atau metode gitu ya yang akan kita banyak gunakan dalam mengamati fenomena di mekanika fluida. Jadi di sini ada dua macam, yaitu Eulerian dan juga Lagrangian. Nah, apa yang paling membedakan dari kedua metode ini? Jadi kita bisa lihat dari kedua gambar ini. Di gambar pertama kita lihat di sini ada seseorang yang sedang mengamati gerak burung ya melalui kamera. Kemudian di gambar kedua kita bisa melihat ada burung yang terekam di dalam kamera dan di sini fokusnya hanya pada satu burung. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan dari kedua gambar ini adalah dari objek ya pertama. Jadi untuk objek di sini sendiri kita bisa lihat bahwa untuk yang gambar pertama di sini objeknya lebih banyak ya burungnya gitu. Sedangkan di gambar kedua di sini hanya fokus pada satu burung. Kemudian yang kedua, dalam pengamatannya ya di sini untuk yang gambar pertama, pengamat ini dia tetap diam. Jadi dia tetap diam dan hanya mengawasi bagaimana burung itu bergerak di sekitar daerah dari pengamat. Beda lagi untuk yang gambar kedua, di sini hanya fokus pada satu burung. Jadi kemanapun burung ini pergi, maka pengamat ini akan selalu mengikuti objek tersebut, si burung satu ini. Maka dari itu, di sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa untuk di gambar pertama atau yang bisa disebut dengan Eulerian, metode Eulerian, di sini adalah kontrol volume. Jadi fokusnya adalah di volume atau daerah di mana objek itu dilihat seperti itu. Kemudian dalam pengamatan objek tersebut kita akan mengamati bagaimana adanya perubahan ukuran, bentuk, dan massa dari objek yang kita lihat. Kemudian selain fokus pada objek yang kita lihat, kita juga bisa fokus terhadap lingkungan yang terlewati oleh burung. Misalkan ketinggiannya, tempat, dan juga jarak. Sedangkan untuk yang di metode Lagrangian, di sini fokus hanya pada satu objek. Maka di sini berkaitan dengan kontrol sistem. Di mana ketika kita mengamati objek tersebut, di sini kita juga akan melihat adanya perubahan ukuran, bentuk. Nah, di sini yang membedakan antara Lagrangian dan Eulerian adalah di masanya. Di mana di Eulerian itu akan memungkinkan adanya perubahan massa. Karena di sini eh, pengamatan di burung ini akan terus bergerak, di mana di sini jumlahnya bisa berubah-ubah. Sedangkan di Lagrangian karena fokusnya hanya pada satu burung, maka di sini massanya konstan. Ya, kemudian di sini yang terakhir adalah hanya fokus pada satu objek. Seperti itu. Nah, rumus-rumus yang kita ketahui ya di dunia sains seperti rumus misalnya kecepatan, kemudian rumus gaya, seperti itu fokus pada massa, satu massa seperti itu ya. Padahal ketika kita melakukan pengamatan di mekanika fluida untuk mempelajari satu partikel atau objek itu sangat susah karena atau rumit gitu ya. Karena di sini partikel atau yang kita ketahui di fluida di sini dia tidak hanya berbentuk solid gitu ataupun ketika dia berbentuk solid ukurannya sangat-sangat kecil. Maka untuk mengamati kinematika dari fluida dengan metode Lagrangian di sini cukup susah begitu ya. Maka di sini kita harus menerapkan Eulerian atau kontrol volume. Gitu. Misalnya dicontohkan ya di sini ada sebuah turbin uap, kemudian di sini akan ada partikel fluida yang melewati mohon maaf, maksudnya turbin gas ya. Jadi misalnya ada fluida yang melewati turbin gas ini, kemudian kita ingin fokus pada bagaimana sih gerak fluida, bagaimana sifatnya ketika dia ada di dalam turbin gas ini. Maka tidak cukup apabila
kita atau sangat rumit ya apabila kita mengikuti fluida itu kemana dia pergi seperti itu. Karena ukurannya kecil dan dia sangat dinamis. Maka di sini akan jauh lebih mudah bila kita menerapkan kontrol volume. Maka di sini untuk mengamati gerak fluida, kita tidak bisa hanya mengandalkan eee, metode Eulerian seperti itu. Jadi kita harus menggabungkan kedua metode Lagrangian dan juga Eulerian untuk menyelesaikan masalah. Maka di sini dibutuhkan tools untuk menggabungkan dua jenis analisa tersebut, yang mana proses tersebut disebut dengan Reynolds Transport Theory, gitu ya. Jadi ini adalah metode yang akan banyak kita temui di materi ini sampai mungkin di pembelajaran di Mekanika Fluida 2. Karena di sini sangat berhubungan dengan konservasi, rumus-rumus konservasi, entah itu massa, momentum, dan juga rumus-rumus lainnya di Mekanika Fluida, terutama yang berhubungan dengan gerak fluida. Seperti itu. Nah, bagaimana kita menggabungkan kedua metode itu? Nah, di sini kita harus mengetahui dulu bentuk umum persamaan dasar sistem. Jadi, eh, persamaan dasar sistem ditunjukkan oleh N sistem ya, N besar sistem, di mana N besar ini menunjukkan sembarang sifat ekstensif dari sistem. Kemudian N sistem di sini sama dengan integral M sistem dari mu dikalikan dengan dm. Nah, kenapa di sini kita menggunakan konsep integral? Karena di sini kita mengumpamakan sistem yang kita punya itu dipelajari dari bagian terkecil dari fluida. Makanya di sini kita ada diferensial ya, menggunakan masanya adalah diferensial. Maka di sini kita menggunakan integral untuk mengetahui keseluruhan dari massa yang kita punya. Seperti itu. Nah, di sini mu apa? Di sini ada mu ya. Mu di sini adalah sifat intensif. Di mana sifat intensif ini adalah sifat ekstensif per satuan massa dari sistem. Oke, di sini saya lanjutkan. Jadi kalau misalnya kita punya ya, maksudnya fluida, bagian terkecil dari fluida itu seperti apa? Jadi misalkan di sini kita punya fluida seperti itu. Nah, untuk mengetahui bagaimana sifat ekstensif atau intensifnya gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat fluida ini kan sebenarnya memiliki massa ya. Memiliki massa M seperti itu. Nah, di sini M sendiri itu adalah sifat ekstensif. Nah, kemudian untuk mencari keseluruhan massa itu kita akan dibantu oleh diferensial gitu ya. Makanya di situ kita ambil sebuah partikel kecil, misalnya dia berbentuk kubus, maka ini itu disebut dengan dm seperti itu ya. Ini adalah sebuah bentuk terkecil gitu ya dari partikel ini. Kemudian di situ ada yang disebut dengan sifat intensif ya, sifat intensif yang ditunjukkan oleh mu. Nah, mu sendiri atau sifat intensif ini rumusnya adalah sifat ekstensif, misalnya di sini adalah massa gitu ya, dibagi dengan massa itu sendiri ya, karena persatuan massa. Nah, karena massa dibagi massa di sini mu-nya atau sifat intensifnya hasilnya adalah satu. Gitu. Jadi seperti yang ditunjukkan oleh contoh-contoh di sini ya. Jadi sifat ekstensif itu tidak hanya massa tapi berbagai macam gitu ya. Jadi N ini hanya perumpamaan ya. Jadi dia bisa berupa momentum atau P, bisa berupa entalpi, energi atau entropi. Jadi bisa bermacam-macam gitu. Kemudian yang membedakan adalah untuk mencari sifat intensif dari setiap ekstensif ini adalah dia dibagi dengan masanya gitu. Nah, ini juga P di sini tuh dibagi dengan massa, H juga dibagi dengan massa. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini dm di sini juga bisa dijabarkan gitu ya, dijabarkan menjadi rho dikalikan dengan volume gitu. Karena seperti yang kita tahu ya bahwa rho atau massa jenis itu adalah massa per volume. Sehingga di sini massa itu sama dengan rho dikalikan dengan volume. Nah, kembali lagi ya, karena di sini dia adalah dm atau bagian terkecil, maka di sini volumenya juga dv seperti itu. Nah, ini adalah bentuk umum persamaan dasar sistem yang akan kita aplikasikan ke persamaan-persamaan selanjutnya. Nah,
Di sini ada sebuah, ilustrasi seperti itu ya. Jadi di sini untuk ilustrasi yang gambar A, di sini menunjukkan bagaimana jika sistem gitu ya dan juga kontrol volume itu di waktu awal gitu ya T0. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ketika T0, sistem dan kontrol volume itu masih berhimpitan. Jadi dia masih di posisi yang sama. Kemudian kita lihat di sini ada panah yang warna biru ya. Itu artinya adalah streamline atau gerakan dari si sistem ini. Jadi ketika sistem bergerak, otomatis kita bisa lihat di gambar yang B, di mana di situ waktunya adalah T0 plus delta T. Di sini kita lihat bahwa sistem yang berwarna abu-abu ini tidak lagi berhimpitan dengan kontrol volume. Jadi dia di sini bergeser seperti itu. Nah, ketika dia bergeser ini, maka kita bisa lihat bahwa terbentuk tiga macam daerah. Di sini ada region satu, di mana di sini menunjukkan kontrol volume yang ditinggalkan oleh sistem. Kemudian ada daerah kedua, di mana di sini sistem itu masih sebagian berada di dalam kontrol volume. Kemudian daerah ketiga, di mana di sini adalah daerah ketika sistem meninggalkan kontrol volume. Oke, jadi di sini adalah ilustrasi yang akan kita gunakan juga ya untuk menganalisa persamaan Reynolds Transport Theory ini. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini kan ada pergerakan dari sistem gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hanya berfokus pada metode Lagrangian ya, di mana di situ hanya berfokus pada satu objek, di sini kita ya fokusnya hanya si masa ini dia perginya kemana seperti itu. Tetapi karena di sini kita ingin menggabungkan dengan metode Eulerian yang mana adalah kontrol volume, maka kita juga harus memperhitungkan ini ya, yang daerah yang putus-putus ini, yang kontrol volume. Di sini juga akan membantu kita dalam analisa-analisa selanjutnya. Oke, setelah kita sudah mendapatkan ilustrasinya, kita akan kembali lagi ke persamaan dasar kita yang awal. Nah, di sini persamaan dasar yang sebelumnya kita punya N ya, atau sembarang sifat ekstensif. Di sini ada dN per dt. Kenapa di sini dituliskan dalam bentuk dN per dt? Karena kita tahu bahwa ketika sistem itu bergerak, di situ juga bersamaan dengan adanya perubahan waktu, gitu ya. Jadi dN per dt ini artinya adalah adanya perubahan sistem karena setiap perubahan waktu seperti itu. Jadi ketika waktunya bertambah di sini sistemnya juga berubah. Makanya di sini adalah dN per dt, kemudian di sini ada sistem. Nah, di sini dN per dt itu sama dengan apa gitu ya. Jadi dN per dt di sini adalah sifat ekstensif dari sistem ketika T0 ditambah delta T ya. Di sini T0 ditambah delta T dikurangi sifat ekstensif sistem ketika waktu di T0 seperti itu. Jadi untuk melihat DN ya di sini kita akan mengurangi sistem ketika dia sudah bergerak dikurangi dengan sistem ketika masih di awal. Kemudian tetap di sini ada delta T, gitu ya, perubahan waktunya. Nah, sebelum kita hitung lebih lanjut, kita lihat di sini NST0 ditambah delta T itu sebenarnya bisa kita jabarkan lagi berdasarkan ilustrasi ini. Jadi NST0 ditambah delta T itu sama dengan apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang berwarna abu-abu itu ditunjukkan oleh daerah 2 dan juga daerah 3. Jadi itu akan kita jumlahkan gitu ya. Di sini ada N2 ditambah dengan N3 ketika T0 ditambah delta T. Kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ini masih bisa dijabarkan lebih detail gitu ya. Kalau kita lihat di sini N2 itu sebenarnya sama dengan N kontrol volume ya, yang putus-putus ini dikurangi dengan N1. Yang mana di sini adalah daerah kontrol volume yang ditinggalkan oleh sistem. Jadi ketika kita punya N kontrol volume dikurangi dengan N1, maka kita akan mendapatkan N2 gitu ya. Kemudian makanya di sini ditulisnya NCV dikurangi N1 ditambah N3 ya, tetap N3-nya. Nah, setelah kita menguraikan bentuk sifat ekstensif ketika waktunya berubah, maka kita bisa substitusikan kembali gitu ya ke persamaan kita yang awal.
gitu. Nah, oke. Sebelum kita substitusikan di sini juga ada NST0. Di sini tidak terlalu ribet ya, karena di sini posisinya sistem itu masih berhimpitan dengan kontrol volume. Maka di sini bisa dituliskan NST0 sama dengan N kontrol volume T0. Ketika kita sudah mendapatkan keseluruhan eh, nilainya, bukan nilainya, penjabarannya, kemudian kita substitusikan. Dari sini kita masukkan NCV dikurangi N1 ditambah N3, kemudian dikurangi dengan NCV. Nah, di sini kita bisa kelompokkan ya. Kalau kita lihat di sini ada NCV sama-sama NCV, di sini akan kita kelompokkan. Yang membedakan di sini adalah subscriptnya ya. Di sini N control volume ketika dia sudah berpindah sistemnya dikurangi dengan kontrol volume ketika waktu di awal. Kemudian di sini kita lihat ada beberapa term ya. Itu adalah term pertama. Kemudian untuk term kedua itu ditunjukkan oleh N3 ya atau sifat ekstensif di daerah 3. Kemudian dikurangi dengan sifat ekstensif di daerah 1. Maka dari persamaan sebelumnya ini kita mendapatkan 3 term yang akan kita analisa lebih lanjut. Nah, di sini kita akan mengevaluasi term yang pertama ya. Term yang pertama kita punya selisih dari sistem dari sifat ekstensif kontrol volume ketika di akhir dan juga di awal. Maka di sini kita bisa tuliskan ya, ini simbol do di sini adalah turunan parsial ya. Jadi di sini kita punya do NCV dibagi dengan do T gitu. Itu adalah sama dengan do per do T integral dari kontrol volume mu rho dV. Nah, mu rho dV ini apa? Mu rho dV ini adalah sifat ekstensif yang tadi di awal ya. Bahwa N itu kan sifat ekstensif sama dengan mu dikalikan dengan massa. Nah, massanya di sini dijabarkan jadi rho dikalikan dengan dV. Seperti itu. Jadi di sini yang diintegralkan itu adalah sifat ekstensif ya, sifat ekstensifnya. Sedangkan di sini D per dt-nya dia dikeluarkan. Seperti itu. Maka di sini adalah bentuk akhir ya dari term yang pertama. Seperti itu. Jadi ini term yang pertama bentuk akhirnya adalah sebagai berikut ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengevaluasi term yang kedua. Nah, kalau yang kita tahu di term yang kedua di sini kan menunjukkan N3 gitu ya. N3 itu adalah sifat ekstensif di daerah 3. Nah, tadi kalau kita lihat di daerah 3 itu kan sebenarnya berdasarkan ilustrasi ya, itu ditunjukkan oleh yang warna biru ini gitu ya. Itu adalah sistem yang meninggalkan kontrol volume seperti itu. Nah, di sini kalau misalnya yang tadi warna biru itu diperbesar, maka di sini akan menunjukkan bentuk tabung atau silinder seperti itu. Nah, ini akan membantu kita untuk menganalisa lebih lanjut. Jadi, pertama-tama kita harus menjabarkan dulu ya dari N3 ya. Dn3 itu adalah sama seperti sebelumnya, mu dikalikan dengan rho dikalikan dengan d volume ketika T0 ditambah delta T. Nah, karena di sini ada volume ya, maka di sini kita harus menjelaskan bagaimana volume dari tabung tersebut gitu. Seperti yang kita tahu bahwa rumus dari tabung itu adalah alas dikalikan dengan tinggi seperti itu. Maka sama di sini juga volume di sini itu dituliskan sebagai delta L dikalikan dengan dA cos alpha. Nah, kok bisa delta L dikalikan dA cos alpha gitu ya. Jadi tinggi dari tabung ini itu dituliskan sebagai delta L. Gitu. Jadi delta L di sini ditunjukkan atau sama dengan V dikalikan dengan delta T. V ini adalah kecepatan gitu ya. Karena seperti yang kita tahu ketika sistem dia berubah atau bergerak, maka dia pasti kan punya juga yang namanya kecepatan gitu ya. Nah, jaraknya ketika dia berpindah, maka jaraknya di sini adalah delta L atau kalau kita lihat di tabung ini dia seperti tingginya gitu ya. Jadi delta L di sini sama dengan kecepatan dikalikan dengan waktu. Begitu. Maka di sini delta L ya ini bisa dijabarkan kembali gitu ya. Jadi dijabarkan kembali menjadi V dikalikan dengan delta T. Nah, kemudian kita lihat lagi di luasannya. Luasannya di sini kenapa kok bukan pakai H pi R kuadrat gitu ya. Nah, karena kita seperti yang kita tahu ya bahwa
ketika dia di situ berpindah tempat, dia memiliki kecepatan dan dia juga memiliki arah gitu ya. Makanya di sini ada simbol vektor seperti itu. Nah, arahnya di sini kan macam-macam ya. Dia bisa tegak lurus, bisa agak miring, membentuk sudut gitu ya. Nah, ini ditunjukkan dia agak memiring gitu ya, membentuk sudut. Maka di sini rumus luasannya itu adalah dA cos alfa seperti itu. Ya. Kemudian di sini delta L-nya dijabarkan, makanya adalah bentuk akhirnya, yaitu V dikalikan dA dikalikan dengan delta T. Itu adalah untuk yang volume. Nah, karena kita sudah dapat nih D volumenya, maka di sini kita akan substitusikan lagi ke atas ini ya. Maka di sini persamaan untuk eh, sifat ekstensif di daerah ketiga itu adalah mu dikalikan rho dikalikan V ya, ini adalah kecepatan dikalikan dengan dA delta T. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita sudah dapat, kita masukkan lagi ke rumus awal ini. Kita bagi dengan delta T gitu ya. Maka di sini sama seperti yang tadi, maka kita akan untuk mengetahui sifat ekstensif dari massa di daerah 3, maka kita menggunakan integral ini ya. Jadi integral kontrol surface di daerah 3 itu sama dengan mu dikalikan rho dikalikan kecepatan dikalikan dengan dA. Seperti itu. Jadi delta T-nya hilang ya di sini karena dia dicoret dengan yang bawah sini. Oke, itu adalah untuk control surface di daerah ketiga. Nah, untuk yang di daerah ke satu itu juga sama gitu ya. Sama, cuman yang membedakan di sini adalah dia ada minusnya karena arah vektor ya, berhubungan dengan arah vektor. Jadi prosesnya sama seperti tadi ya, kita cari dulu, kita jabarkan volumenya, maka kita di sini akhirnya akan mendapatkan ini. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ya, term yang kita dapat dari persamaan term 1, 2, 3 itu adalah sebagai berikut. Ya, jadi dN per dt atau perubahan sifat ekstensif persatuan waktu ya, itu di sini ada kontrol volume dan juga di sini ada kontrol surface ya. Yang di sini kontrol surface-nya ada kontrol surface di daerah 1 dan juga di daerah ketiga. Nah, ini bisa dituliskan ya. Jadi karena di sini itu sama-sama kontrol surface, maka di sini kita bisa tuliskan cukup satu saja seperti itu. Nah, kemudian di sini ada yang perlu diperhatikan ya karena di sini ada yang disebut dengan dot product gitu ya. Di situ ada titik. Jadi karena di sini ada perkalian antara dua vektor ya, maka di situ ada dot product dan dot product di sini ada yang perlu diperhatikan gitu. Jadi kalau misalnya kita punya dot product dan di situ arah gitu ya dari kecepatannya itu agak miring gitu ya dengan saluran inletnya, maka di sini kita bisa menuliskan V dikalikan dengan dA dikalikan dengan cos alfa gitu ya. Lalu kalau misalnya di sini arah dari kecepatannya itu searah dengan uh, inletnya gitu ya, maka di sini atau normal exit ya karena dia keluar, maka di sini nilainya adalah positif. Tapi kalau misalnya kebalikannya, dia adalah negatif. Nah, ini yang harus kita ingat-ingat ketika kita menyelesaikan sebuah soal yang berhubungan dengan aliran yang masuk dan juga keluar seperti itu. Nah, ini adalah arti fisik ya dari Reynolds Transport Theory. Jadi Reynolds Transport Theory atau tools yang tadi kita perlu cari gitu ya untuk menggabungkan antara Lagrangian dan juga Eulerian itu adalah yang ada di dalam kotak ini. Jadi ini yang disebut dengan Reynolds Transport Theory. Nah, di sini kita harus mengetahui apa sih arti fisis dari setiap term ini gitu ya. Jadi di sini kita punya 3 term. Di sini ada dN per dt itu menjelaskan tentang perubahan total dari sembarang sifat ekstensif dari sistem persatuan waktu gitu ya yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal. Nah, untuk yang term yang kedua di sini menunjukkan perubahan total ya karena di sini ada integral ya. Perubahan total dari sembarang sifat ekstensif di dalam kontrol volume persatuan waktu. Jadi karena kita di sini punya kontrol volume ya, maka di sini itu artinya adalah perubahan total dari sembarang sifat ekstensif di kontrol volume. Karena kita juga tahu bahwa
rumusnya sifat ekstensif itu adalah mu dikalikan rho dikalikan dengan, dv ya, di mana rho kalikan dv ini juga artinya adalah massa, seperti itu. Kemudian term yang ketiga ya, ini menunjukkan perubahan total juga dari sembarang sifat ekstensif n ya, ini juga sama rumusnya n, tapi di sini ada dot product gitu ya, karena ada vektor. Karena ada arah gitu dari kecepatannya. Maka di sini ada tambahan yang masuk atau keluar dari sistem control surface per satuan waktu gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan control surface ya. Ketika di situ ada aliran yang masuk dan juga yang keluar. Seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan dan dipahami ya karena kemungkinan besar akan keluar di dalam AS. Oke. Nah, sebenarnya Rawls Rambut teori tadi yang sudah kita pelajari dari awal sampai akhir, sampai kita akhirnya mendapatkan rumus yang di dalam kotak ini, seperti yang kita tahu ya bahwa N itu adalah sifat ekstensif, yang mana sifat ekstensif tadi itu ada macam-macam. Maka kita, untuk yang selanjutnya adalah menyesuaikan sifat ekstensif yang kita ketahui dengan, eee, persamaan Reynolds Transport Theory gitu ya. Jadi, di sini ada beberapa macam sifat ekstensif. Yang pertama adalah konservasi massa, kemudian, hukum Newton 2 yang berkaitan dengan momentum, hukum 1 termodinamika, dan juga hukum 2 termodinamika gitu ya. Jadi sifat ekstensif yang kita lihat di sini ada M, ada P, ada, E, ada S, itu ketika kita terapkan ya di Reynolds Transport Theory, maka dia akan menghasilkan persamaan yang berbeda-beda juga gitu ya. Maka ini kita akan pelajari di subbab selanjutnya. Oke, terima kasih.